Al-adab ma'a kabirisin. Berbicara tentang etika, sekarang masuk kepada pembahasan al-adab, beradab, berakhlak ma'a terhadap kabirisin, orang yang sudah tua. Tua bukan berarti sepuh, tapi yang menjadi patokan adalah usia di atas kita. Aku yang tonggoku usia 30, siapapun yang usianya di atas kita, maka kita hormati. Dan siapapun yang usianya di bawah kita, maka kita sayangi. Laisa minna, kata Rasulullah, jangan ngaku-ngaku golongan kita. Oh, aku adalah umatnya Rasulullah, jangan ngaku. Kalau seandainya kita belum bisa mempraktekkan dua tadi itu, menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Dan menyayangi yang kecil ini kayaknya sudah mulai terkikis sekarang, terutama ketika pembukaan sekolah itu. OSIS, ospek, nggak ono sayang itu. Siksa sing ono balas dendam. Karena mereka dulu disiksa sama atasannya. Saya kira iso aku nyiksa anak buahku ini. Harus di ospek dhisik. Haram hukumnya. Allah layana, Allah nggak tidur. Kalau seandainya dia nggak bebas, dia nggak nanti anaknya juga bakal digitukan. Kan kita nggak mau seperti itu. Jadi harus hati-hati. Ustaz, kalau yang itu di sistem pengembelengan di angkatan itu Ustaz, gimana itu? Bahkan gembleng mental itu Ustaz. Apanya? Gemblengan itu loh kan. Gembleng mental kan bukan berarti sampai menyiksa. Bisa sampai menyiksa. Kalau menyiksa nggak ada menyiksa, nggak diperbolehkan. Dipukul dia Iya Ustaz, kan biasanya sampai loh kan melihat kondisi keadaan. Artinya kalau orang terjun ke militer otomatis badannya kuat. Pukulan yang dikira-kirakan oleh pelatih kan juga teratur kan, artinya terukur, terbatas. Nggak mungkin dengan nafsu, dengan pukulan yang lebih dari batasnya. Kalau sudah melewati dari batasnya ya haram hukumnya. Kalau untuk latihan saya kira ya nggak apa-apa, nggak termasuk melukai atau apa. kadang-kadang kalau di PM itu kan kayak jemput bela diri itu juga ada kan, kalau misalnya langsung diguyu nang ngaji kan dan pengayangan kan nonton. Iya. Faedah al-ula, faedah yang pertama. Kan Al-Habib Idrus Al-Habsyi diriwayatkan bahwasanya Habib Idrus Al-Habsyi radhiyallahu an, beliau yufidu ala qauli, beliau memberikan penjelasan tentang sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, inna, sesungguhnya man waggara syaikhon, orang yang menghormati orang yang lebih tua, orang yang tua, qayyadallahu lahu, Allah akan menyiapkan, Allah akan membalas untuknya man yuwaggiru, orang yang menghormatinya kelak ketika dia tua nanti. Kalau kita menghormati yang lebih tua, nggak bakal rugi kok. Kita menghormati nggak berkurang. Kata Habib Ali, kita menghormati seseorang, kehormatan kita nggak bakal berkurang sedikit pun. Justru itu yang menambah kehormatan kita. Cuma kadang-kadang gengsinya ini. Kalau ke orang tua saja nggak mau hormat, sudah dipastikan kepada yang lain nggak bakal hormat. Sudah pasti. Kadang orang keblinger memang. Kata Ustazah siapa ini? Istrinya Bu Yahya itu saya lihat di YouTube. Orang kadang salah kaprah, salah cara. Dia lebih menghormati gurunya. Kalau gurunya nyuruh gini, masya Allah cepet. Kalau gurunya minta gini, langsung dilakukan. Tapi orang tuanya yang di rumah nggak pernah dia bantu. Jadi lebih mementingkan gurunya daripada orang tua yang ada di depannya. Ini minal maghrur. Ini termasuk orang yang tertipu. Seolah-olah dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Meskipun kita nggak mengatakan bahwasanya hormat kepada guru itu sunnah, sama-sama wajibnya. Cuma kita lihat mana yang lebih membutuhkan tadi itu. Jadi kita harus bisa mengondisikan. Kalau waktunya di rumah, orang tua kita yang nomor satu. Di luar ketika belajar, maka guru kita yang nomor satu. Makanya Abu Said Muhammad ceritakan kalau seandainya Al-Maufullah, beliau ada santri baru masuk ke pondoknya beliau. Beliau tanya, ente siapa? Siapa ayah ente? Seandainya saya belajar ke sana kepada almarhum, kepada Al-Maufullah, saya bilang, walidi, saya punya ayah Abdul Hayy, tempelin saya. Siapa ayah ente? Abdul Hayy, tempelin mana? Kalau orang tak paham, terus jawabnya Abdul Hayy terus, tempelin terus sama Abuya. Sampai kapan? Walidi, saya punya ayah, antum adalah engkau Abuya. Jadi sampai kita betul-betul meletakkan kita punya guru, memposisikan sebagaimana posisi ayah kita. Jadi didikan beliau seperti itu. Ini termasuk salah satu tadi, masalah mukul-mukul tadi.
Kalau pukulannya yang mukul orang wali ya kita nggak bicara lagi. Abu ya Muhammad itu langsung mas. Fokus gede-gedean misalnya. Kalau orang nggak kuat nggak mungkin mondok situ. Makanya yang mondok situ istilahnya diseleksi, didelok. Bahkan saya masih ingat ketika saya masih belajar di Dalwa itu ada santri dari pondok lain mau belajar ke Abu Said Muhammad. Itu di karantina istilahnya, karantina ya di nang pondok itu. Tinggal di satu kamar, saya tanya, usianya berapa? Usianya 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun mau mondok ke Said Muhammad. Sedangkan kalau mondok di Said Muhammad itu minimal yang saya tahu pasti 10 tahun. Ini kalau bukan karena himmah, bukan karena panggilan nggak mungkin, insya Allah. Makanya di sama beliau diseleksi. Kalau seandainya dibuka terus pasti yang mondok ke sana banyak. Buktinya yang menetap di sana dibatasi 40 atau berapa. Tapi yang belajar dari luar ada. Jadi mereka berangkat ke Mekah, tapi belajarnya bukan tiap hari, belajarnya di waktu-waktu khusus. Ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Tapi untuk yang menetap itu memang orang-orang pilihan saja. Dan setiap daripada murid daripada Abu Ya Muhammad selalu merasa dia yang paling dekat. Saya punya 2 alumni dari Abu Ya Said Muhammad, itu lebih dari 10 orang. Saya diajar oleh mereka. Itu semuanya ngomong ketika ngajar, saya ini dulu ketika di Mekah murid yang paling dekat dengan Abu Ya. Sampai aku bingung, itu mulai paling dekat. Setemannya mulai paling dekat. Kapan mulai paling? Ternyata saya tahu semuanya kata Ustaz Ihya karena perhatian daripada Abu Ya, beliau bisa meletakkan perhatiannya kepada murid-muridnya tanpa ada apa? Tanpa ada apa itu? Jadi nggak sama. Jadi semuanya sama di mata beliau. Jadi sampai adil, merasa semuanya yang paling dekat dengan beliau. Insyaallah. Habib, alim, suki, loman, lengkap yang Muhammad ini. Nah, ini apa kata Habib Idrus Al-Habsyi? Kata beliau, hadis ini menerangkan anna dzalik, bahwasanya hal itu mimma yadullu ala annahu yutawwal umrul muwaggir. Maka Allah pasti akan memberi panjang umurnya orang-orang yang menghormati orang tua. Karena balasannya apa? Allah bakal Allah bakal membalas ada orang yang bakal menghormatinya ketika dia tua nanti. Jadi kalau ingin usianya panjang, salah satu caranya maka hormati yang lebih tua. Tapi jangan diambil kesimpulan itu aku masya Allah, tapi mati saat itu. Berarti hadisnya nggak sahih ya. Dah, ada kaitannya. Ini orang-orang sing rada anu. Lu jangan ngopi. Kok tahu-tahu ngopi nih? Hatta yasira syaikhan muwaggaron, sampai dia menjadi orang tua yang bakal dihormati. Dalam hadis lain apa? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Hormati orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan menghormati kalian. Makanya kata beliau di sini ada 4 sir, ada 4 rahasia. Yang pertama, kalau kita menghormati, kita punya orang tua, maka kita bakal dihormati ketika kita sudah tua oleh anak-anak kita. Yang pertama, kita dijanjikan oleh Allah bakal punya pasangan, kan nikah, jadi Pak Sawardi. Yang kedua, bukan hanya nikah, tapi bakal punya anak. Karena janjinya Rasulullah, kita menghormati orang tua, anak kita bakal menghormati kita. Nikah, punya anak. Yang ketiga, itu anak semuanya sampai usia besar, sampai dewasa, bukan kecil mati enggak. Yang keempat, ketika mereka dewasa, mereka semuanya bakal menghormati, bakal bakti kepada kita. Kuncinya di situ. Tinggal cara kita meyakini, cara kita mempraktekkan hadis tersebut. Ada yang tanya? Apa nih? Enggak. Al-faedah tsaniyah wallahu a'lam bissawab.